Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan MTPJ Kimim yang direnungkan oleh 1050 jemaat di 142 wilayah pelayanan Kimim dalam Amsal pasal 17 ayat 1 sampai 17. Amsal pasal 17 ayat 1 sampai 17. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di hadapan kami telah terbuka kitab suci firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kami mohon Tuhan, bukalah mata kami, telinga kami, akal budi kami, hati kami, agar mata kami boleh membaca dengan baik, telinga kami dapat mendengar dengan jelas, akal budi kami boleh mengerti, dan hati kami dapat taat serta memelihara firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus bekerja ketika firman-Mu diberitakan. Ada pengetahuan, pengertian, dan hikmat dari firman. Dan ajarlah kami semua yang hadir di saat ini Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami mau menjadi pemelihara firman-Mu. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Pasal 17 ayat 1 sampai ayat 17. Saya akan membaca ayat-ayat yang dicetak agak keluar dan jemaat membaca ayat-ayat yang tercetak agak ke dalam bacaan kita hari ini secara berbalas-balasan. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa mengira akan suatu kecelakaan dari Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih? Tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat yang baik. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, Tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Kejahatannya akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi muncullah sumber pertama baik. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apa gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat? Sedang dia tidak berakal budi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan.
Demikian firman Tuhan. Ungkapan Amsal 17 ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Selain anak-anak ini menyemarakan suasana, mereka menjadi kesaksian apakah keluarga itu dibangun di atas dasar kasih kekudusan atau tidak. Sehingga mereka akan menjadi mahkota. Mahkota itu suatu kebanggaan, suatu kehormatan. Dan setiap orang tua pasti merindukan bagaimana setiap anak menjadi mahkota, bahkan menerima mahkota. Biasanya kalau pemilihan masih suasana HUT Hapsa WKI, ada putri-putri Indonesia ya. Kalau terima ada apa-apa, mahkota. Tanda apa? Tanda kehormatan, tanda kebanggaan. Dan kita juga sebagai orang tua ingin mempersiapkan anak-anak kita, setidaknya mereka dalam hidup mereka boleh mendapatkan mahkota yang memuliakan Tuhan, mahkota yang membanggakan keluarga. Karena jujur saya mau katakan, sebenarnya anak-anak sejak kecil orang dapat tahu mau jadi apa orang. Iya, sejak kecil. Asal mereka hidup dalam didikan orang tua, mama dan papa mereka. Saya ikut ceramah dari Kak Seto. Dia bilang begini, di Indonesia ini ada 5 Rudi yang sangat terkenal. Ada 5 Rudi. Kalau di Yudea ini saya lihat ada 3 Rudi. Yudea. Pertama, John William Rudi Mewenka. Ada di kolom 1. Kedua ada Rudy Willy Heri Tako di kolom 2. Dan ketiga ada Rudy Edward Tampi di kolom 5. Ada hadir nih Rudy ini. Ini baru Rudy di Yudea. Tapi ada Rudy yang sangat terkenal sejak kecil. Sudah tahu orang menjadi apa. Rudy pertama ini apa? Aduh, kuat sekali olahraga. Lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini. Tapi dia sejak kecil, dia suka olahraga. Setelah dia besar, dia jadi juara All England 7 kali. Rudy siapa? Rudy Hartono. Rudy Hartono, 100 ya. Pintar-pintar di sini. Ini Rudy kedua ini, waduh, sejak kecil dia jago sekali memasak. Iya. Dia boleh bikin cookies rai-rai. Segala macam kue dia boleh bikin. Ketika dia besar, dia jadi koki terkenal. Rudy siapa? Rudy siapa? Rudy kayak begini, jago juga orang. Tepuk tangan dulu. Baru dua Rudy dong sudah. Rudy yang ketiga, jago sekali main drama. Dia bisa jadi Herodes, dia bisa jadi Yesus, dia bisa jadi Yudas, bisa jadi Petrus, segala peran dia boleh. Jadi besar, dia jadi pemain film terkenal. Rudy Salah. Rudy Salah. Tuh, ya. Kakaknya Roy Martin, ya. Hebat juga ya. Rudy yang keempat ini dia bilang begini, Ibu Guru Peramu Sokrol, kita boleh bikin lurus. Rudy Hadiswati. Yang putih-putih boleh jadi pokoknya kucing, boleh cat sendiri ya. Macam
Setelah dia besar, dia jadi penata rambut terkenal. Rudi siapa? Hadi Suwarno. Kalau bicara rambut cepat sekali. Rudi Hadi Suwarno. Dan Rudi yang kelima ini pintarnya minta ampun. Yang rusak-rusak televisi, rusak-rusak sampai pesawat terbang, dia boleh bikin. Pernah jadi menteri, pernah jadi presiden. Rudi siapa? Habibie. Rudi Habibie, ya luar biasa. Dan tangan dulu, aduh hebat. 5 Rudi dong kuasai. 5 Rudi yang sangat terkenal sejak kecil. Dan memang Alkitab memberitahukan kepada kita kekayaan atau pusaka paling berharga yang harus kita jaga bukan tanah, bukan emas, bukan uang. Harta pusaka itu tak lain adalah anak cucu kita, keturunan kita yang kelak akan meneruskan nama kita, membuat nama kita baik atau buruk sesuai dengan didikan kita. Sehingga Amsal pengkhotbah pernah mengatakan begini, nama baik lebih berharga, nama yang harum lebih indah dari apapun juga, ya. Seperti itu, begitu berharganya nama yang diberikan, bagaimana warisan nama lewat didikan itu, sehingga anak-anak boleh menjadi anak-anak yang luar biasa. Untuk itu, ibu bapak saudara, di dunia ini tidak ada anak yang bodoh, tidak ada. Yang ada adalah orang tua dan guru yang malas. Tidak ada. Saya baca kisah tentang He Ale. Siapa He Ale ini? Dia terkena Down syndrome, ya. Jari-jarinya hanya 4. Namun ketika orang bilang ini He Ale ini tidak punya masa depan, ternyata mamanya luar biasa. Dia tidak putus asa. Bahkan He Ale itu bisa bermain piano dan dia menjadi ahli piano yang terkenal. Untuk itu, tolong lihat kehidupan anak-anak kita. Perhatikan mereka. Dimulai dari apa? Bacaan Alkitab kita hari ini mengatakan dimulai dari makan-makan. Ini penting ini soal makan. Ya. Makan-makan. Ya. Makan. Orang di Yudea ini pasti pernah makan roti. Roti. Ya. Orang paling banyak roti basah. Ya. Kalau roti kering biasanya coba jamur dulu kemudian kasih bakar ulang. Kalau orang-orang Sangir paling banyak roti sumbu, ya, ubi itu dia. Sedap sekali itu dia. Roti itu luar biasa, apalagi kalau orang pakai roti sumbu, ya biar dabu-dabu, apalagi pakai babi kecap, waduh, luar biasa deh, luar biasa. Yang penting apa? Ada damai, ada ketentraman, semua makan rasa sedap. Namun kalau orang makan babi putar, kom babakalai, saya jamin semua keluarga tak putar-putar bawa ke rumah sakit. Kolesterol dan darah tinggi. Kenapa? Karena babakalai tidak menyehatkan masuk dalam tubuh kita. Dan kita diingatkan bagaimana mempersiapkan ini lewat soal makanan. Coba orang perhatikan. Anak-anak kebanyakan kalau ibadah-ibadah, orang kasih makan apa? Gula-gula. Untuk itu ya banyak gigi lobang, banyak sakit gigi. Setelah tes masuk polisi, masuk tentara, nyak lulus. Karena apa? Gigi. Ya, gigi. Sehingga ada satu kali ketika dia bilang, kenapa kita tidak lulus? Karena gigi. Dia tanya, komandan, orang ini mau baku gigi atau mau tembak? Yang jelas mana? Ya. Tapi ini karena apa? Kebiasaan.
Mar kalau mama papa acara, DP makan luar biasa ya. Coba tolong perhatikan bagaimana melayani anak-anak. Kalau anak-anak paling kurang ya kalau hadir tapi orang di plastik. Mar kalau orang tua harus dos. Ada perbedaan-perbedaan yang kita saksikan dalam melayani anak-anak. Tapi ini bukan hanya terjadi di sini. Jauh sebelum itu, bahkan dalam berbagai budaya orang perhatikan, ya anak-anak itu sering diremehkan. Apalagi budaya Yunani, budaya Romawi. Ada salah satu kata Yunani untuk anak adalah neipos. Kata sifatnya berarti apa? Bodoh dan belum matang. Ya. Sedangkan orang Romawi bilang untuk anak-anak eudire, dari kata rudis yang berarti apa? Mentah, belum jadi dan tidak berpengetahuan. Bagaimana mereka boleh jadi, boleh berpengetahuan? Kita bentuk mereka. Kalau orang Amerika bilang umur anak-anak itu sejak kecil dipersiapkan mereka dengan baik. Mereka itu seperti apa? Seperti semen basah. Pernah lihat semen basah? Orang mau bentuk apa sesuka orang karena masih basah ini semen. Mar, kalau sesama dengan pengatua Marlon, bukan semen basah ini, sokara sekali ini. Ya, susah dibentuk. Tapi kita melihat bagaimana anak-anak ini menjadi sesuatu yang luar biasa, yang dapat kita bentuk dengan baik. Karena memang budaya-budaya kita ini sungguh berbeda. Saya perhatikan anak-anak ini dididik secara luar biasa. Saya dulu kalau orang tua bercerita, anak ini boleh dekat-dekat, ini bagus sekali. Malahan kalau mau lewat harus memang tunduk luar biasa. Sekarang kita perhatikan orang tua bercerita, orang di sini, dong kopi apa yang orang tua bilang. Bukan hanya dong badainya lagi, orang langsung sama dengan kita. Dia begitu. Supaya apa? Dunia tahu apa yang dipercakapkan. Seperti itu saudara. Dunia kita berbeda dengan dunia sekarang. Orang harus jujur mau mengatakan. Begitu juga pendidikan kita berbeda. Kalau dulu orang besar dengan apa? Dengan doa cuma. Mama papa berdoa. Amin. Kasih berkat. Pergi jo ke sekolah. Biar badai, biar hujan, biar banjir. Mereka percaya dorang akan kembali dengan selamat. Seperti itu orang tua dulu. Sekarang apa? Napa HP? Kalau dapat apa, babel pa mama, babel papa, gampang semua nanti diatur. Apa yang terjadi kemudian? Anaknya pulang-pulang, ya? HP kasih mati, orang tua gelisah, babel di mana-mana tidak ada lagi. Tapi ini perbedaan yang luar biasa. Dan bagaimana kita melihat supaya anak-anak ini memang bertumbuh dalam pengajaran yang baik, dalam iman yang baik, dalam tata krama yang baik. Kita menyaksikan bagaimana Tuhan merancang mendidik mereka. Supaya apa? Supaya tidak menjadi yang dikatakan dalam bacaan kita hari ini. Bagaimana seorang hamba yang bijak bisa mendapatkan begitu banyak warisan, perhatian dari tuannya. Kalau anak-anak yang bikin malu, anak-anak yang tidak mendengar apa yang orang tua sampaikan akan kehilangan hak, kehilangan warisan. Dan bagaimana kita diingatkan untuk apa? Untuk mendidik anak-anak kita supaya dia boleh melewati setiap ujian. Kata pengamsal seperti kui. Kui ini kuali kecil menguji emas
menguji perak dalam suatu perapian. Tapi satu hal, walaupun mereka bisa diuji seperti itu, tapi untuk melihat hati mereka, menguji hati mereka, hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Sebab apa? Sebab Dia yang menyelidiki hati. Dia yang tahu orang semua ada di sini berpikir seperti apa, hati kita seperti apa. Kalau orang sulit, orang bilang untuk mencari kenal orang harus apa? Dekat-dekat dulu. Mau cari tahu lempeh hati pada orang harus apa? Dekat-dekat dulu. Sehingga ada yang bilang mau cari tahu orang hati bagus atau nyanda, cuma lihat apa? Dia pekerutan di sini. Coba lihat samping kiri kanan di pekerutan. Kalau kerutan satu kata masalah keluarga. Kalau kerutan dua masalah keuangan. Kalau kerutan tiga soal amburadul di kehidupan. Itu orang pikir harus dekat-dekat, saudara ya. Tapi kalau Mazmur 139 bilang dari jauh, luar biasa. Tuhan menguji hati. Dari jauh dia dapat lihat, ada berpikir apa ini. Dari jauh dia melihat apa semua ada pikiran di gereja atau pikiran, aduh itu ada masa itu ternyata. Pikiran apa kita, hati kita apa, seperti itu. Harus dekat-dekat kalau dengan manusia. Ya. Ada anak-anak yang datang kepada pastor. Satu anak bilang begini, pastor kita buat dosa. Pastor bilang, dosa apa anak? Kita ada buang kacang ke laut. Pastor bilang, buang kacang. Dia bilang, anakku, Anda tidak berdosa, pulang. Benar pastor, pulanglah dia dengan sukacita. Anak kedua datang, pastor kita mau mengaku dosa. Dosa apa? Kita buang kacang ke laut. Pastor bilang, anakku, Anda tidak berdosa, pulanglah dia dengan sukacita. Anak ketiga datang juga yang sama, pastor kita buang kacang ke laut. Pastor bilang, anakku, Anda tidak berdosa, pulanglah. Karena begitu dekat mereka dengan pastor. Anak keempat datang, pastor bilang ini, ngana dia ada buang kacang ke laut. Dia bilang, bukan pastor, kita penama kacang, kita yang belum 3 lego ke laut. Pastor kaget begitu. Lain kali saudara so dekat sekali, ya. Tapi seringkali tidak memahami. Tapi saya mau katakan saudara, ujilah hati kita, uji hati, supaya apa? Dari hati kita itu, kata Amsal di sini, kita dapat memperhatikan mana bibir yang jahat, mana seorang pendusta, mana lidah yang mencelakakan. Dapat tahu saudara ya. Karena banyak sekarang ini lidah-lidah ini ya mencelakakan. Banyak sekarang pendusta memberi telinga yang mencelakakan. Orang Manado bilang sekarang apa dia nama? Bue sorga. Pernah dengar bue sorga? Aduh, senang sekali. Itu kita belajar dari mana? Kita belajar dari anggota-anggota dewan. Dia bilang gitu. Ini tangan banyak bue sorga ini. Ini istilah yang hebat orang bilang. Bue sorga. Ya. Sesuatu yang kelihatannya sedap, ya. Tapi nyata betul ternyata. Seperti itu. Ya. Jadi memang hati-hati. Biasanya kalau orang berlidah mengucapkan sesuatu yang salah, menjawab sesuatu yang tidak benar, dia akan muncul dosa-dosa baru seperti itu, saudara. Dosa baru. Saya pernah mengalami. Ya. Kita waktu orang jemput pimpin kebaktian penyegaran iman, itu anak muda yang jemput Pak kita, dia tanya begini begitu, Pak Pendeta, so makan supaya kita nyadak banyak-banyak. Dia tanya, saya bilang sudah, padahal belum. Itu dusta pertama. Dia bilang sudah. Tapi ini selesai. Dia bilang ini,
Dan dia tanya makan apa? Mau jawab ini suka dua dusta ini. Marta bilang makan mie 2 kali tambah dusta. Kau dia sama deh, mie goreng atau mie kuah? Dia minta tambah saudara. Jadi kalau kita mulai sesuatu yang salah, kita akan terus salah. Coba perhatikan ya. Untuk itu orang bilang jangan ada dusta di antara kita. Ya. Seperti itu. Ya. Tolong lihat pelayanan apapun, kegiatan apapun, apalagi dalam membesarkan, mendidik anak-anak kita, kita perlu apa? Ketulusan. Kita perlu apa? Sesuatu yang bersih. Jangan dusta mendidik mereka. Karena pernah seorang anak tanya begini, Papa, kenapa Papa berambut semua putih semua? Pak bilang begini, ini gara-gara pikir pangana yang anak debegal, yang dengar kita, sehingga kita berambut semua putih. Begitu Pak kamu. Pak coba lihat, dia apa? Opak berambut seputih semua. Itu berarti opak lebih pikir Papa debegal bukan malu. Ini saudara anak kita. Jadi bagaimana mereka melihat sesuatu yang harus betul-betul orang memberikan yang benar kepada mereka, bukan yang salah. Orang lihat ada bapak-bapak itu luar biasa kan kata. Orang diri anak sehingga apa? Ada anak yang sekali kalau dia bawa ke rumah tuh dapat dia rapor kompelia kemari 1 merah. Mak bilang begini, bilang ke papa, aduh mak takut, nyata apa-apa. Papa pembaik. Ketika dia datang kepada siapa dia? Pak, kita ada 1 merah. Apa tuh merah? Matematika. Apa tuh Pak jawab? Papa yang banyak ini. Ini ada apa-apa deh? Ada cuma 1 merah. Papa dulu merah semua. Ini jujur, terbuka. Malah ada ketika anak bawah dia bilang, nggak ada produk memang, nggak sekolah betul, lihat merah semua. Pak tunggu dulu. Bukan di muka, Bapak perapot itu, bukan kita perapot. Saudara-saudara, ini mahkota kita. Anak itu kita persiapkan dengan baik. Kita buat mereka dengan baik supaya apa? Mengingatkan kita tentang hal-hal ini supaya mereka boleh menjadi orang baik, menjadi orang benar, menjadi orang berhikmat. Bukan seperti orang bebal. Kalau ayat 7 katakan kepada kita begini, orang bebal itu tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Ya. Dokso tahu bodoh ini, soga telinga ini semua ya. Nyata betul. Tapi dikatakan sini orang-orang mulia juga mengucapkan kata-kata dusta juga tidak baik. Ya. Dan kita melihat bagaimana pengamsal ini mau memberi arti bagi kita supaya apa? Didikan itu mengarahkan kepada kehidupan anak-anak bukan hanya menjadi mahkota dalam keluarga, tetapi hidup mereka benar-benar menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang mulia, orang-orang yang berhikmat, bukan orang-orang yang bebal, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mau mendengarkan pengajaran. Sehingga kalau orang lihat memang sulit membedakan mana orang benar, mana orang bebal, mana orang fasik, mana orang berhikmat. Seringkali sulit membedakan. Tetapi dalam sekolah kehidupan, dalam ujian kehidupan, orang akan melihat seperti ini dia akan bertumbuh. Ini diumpamakan ilalang yang ada di tengah-tengah gandum. Ya. Saudara perhatikan, ilalang di tengah gandum tidak kelihatan mana ilalang, mana gandum. Tetapi ketika mereka bertumbuh, kita dapat menyaksikan ini ilalang tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Tapi gandum menghasilkan sesuatu yang terbaik. Untuk itu, bagaimana kita melihat orang benar,
dan orang benar. Apa sebenarnya perbedaan mereka? Kalau orang belajar sebenarnya orang benar itu adalah orang berdosa. Itu orang benar. Tetapi dia sadar bahwa dia berdosa, kemudian dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dan dia dibenarkan oleh Tuhan. Dia mencari keselamatan kepada Tuhan. Itu orang benar, orang yang punya hikmat, orang yang mulia. Orang fasik, orang bebal adalah orang berdosa juga, sama. Tetapi ia tidak mau mengaku dosanya. Dia pikir dia benar, dan apapun yang dia lakukan, dia pikir semua dia yang betul. Kalau diumpamakan seperti orang sakit, ini orang benar ini adalah orang yang sakit dan dia mengaku kita sakit. Ia sadar bahwa ia sakit. Itu. Dan dia minta supaya dia dipulihkan dan disembuhkan. Namun orang fasik, orang bebal adalah orang sakit tetapi mengaku dirinya sehat. Sulit, saudara. Untuk itu ayat 12 bilang kepada kita di sini apa? Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Pernah lihat beruang betina cari DP anak? Waduh, ini beruang betina ini sayang sekali kan. Kalau DP anaknya tidak ada, semua apapun yang menghalangi dia bagi, dia tunggu. Siapapun dengan begitu keram, dengan begitu marah. Amsal bilang lebih baik aku dapat beruang daripada aku dapat manusia ini. So bilang terus tetap salah. Ini sesuatu yang mengingatkan kita bahwa kita memproseskan kehidupan anak-anak kita supaya mereka benar-benar dibentuk dengan baik, sehingga kita boleh menyaksikan bagaimana ada perbedaan di situ. Perbedaan orang benar, orang fasik. Lihat ayat 10 dia katakan, suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian. Satu hardikan saja, satu pelajaran saja, langsung masuk. Tetapi orang bebal itu biar leso 100 pukulan, so bagi terus, do bilang apa? So kabal, so tabiasa, sehingga apa? Dia tidak akan pernah mendengar lagi. Dan ini mengajarkan kepada kita bagaimana mendidik anak-anak kita membalas kebaikan dengan kebaikan. Ayat 13 bilang, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Membalas kebaikan bukan dengan kejahatan, tapi kita melihat bagaimana supaya benar-benar anak-anak kita dibentuk, supaya kalau ada pertengkaran mereka mundur. Jangan sampai membuka sesuatu seperti aliran air, bahkan tidak mempersalahkan, tapi diingatkan kepada mereka kalau punya uang, jangan sampai ada suap menyuap. Kalau punya sesuatu yang luar biasa, dapat digunakan dengan baik dan benar. Bahkan ayat 17 dia katakan, kalau punya sahabat, ingat baik-baik, sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaan. Didiklah anak-anak kita ini, didiklah dia dengan baik. Khalil Gibran bilang, ini anak ini seperti anak panah.
Orang tua itu seperti busur panah, dan Tuhan itu seperti pemanah. Jadi ketika panah itu ditaruh di dalam busurnya, dia akan melesat jauh meninggalkan orang tuanya. Untuk itu disebut anakmu bukan milikmu, dia milik sang waktu, dia milik pemilik waktu yang akan menarik busur itu dan akan menuju ke sasarannya. Dan kita mau anak kita itu benar-benar sampai ke sasarannya, sampai ke tujuannya, sebagaimana kita yang kita inginkan. Bukan hanya kita inginkan, tapi pemanah Tuhan menginginkan bagaimana anak-anak kita bentuk dengan baik. Kadang-kadang perlu waktu. Waktu apa? Untuk ditarik ke belakang anak kita, dibentuk dia. Kalau seandainya ada proses-proses yang sekali-kali membuat dia kadang maju tidak bisa, perlu waktu untuk mundur. Tapi mundur bukan berarti kemunduran, tapi bagaimana mempersiapkan anak kita, generasi kita, supaya menjadi generasi yang luar biasa, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang punya hikmat, generasi yang kuat iman. Ini yang penting, saudara. Karena beberapa tahun yang lalu ada seorang anak laki-laki Yahudi yang bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa kita harus melepaskan iman Yahudi kita dan mulai menghadiri kebaktian Lutheran di tempat ini di Jerman?" Ayahnya menjawab begini, "Anakku, kita harus meninggalkan iman kita supaya orang-orang menerima kita dan bisa mendukung usaha kita." Dan anak kecil itu tidak pernah lepas dari kekecewaan dan kepahitan yang menguasai dirinya. Imannya kepada Tuhan dan sang ayahnya ini dan agamanya hancur. Ketika ia meninggalkan Jerman, dia pergi ke Inggris dan belajar di Museum Inggris, di mana ia membentuk filsafat akan kehidupan. Dan dari penelitian yang intensif itulah dia menulis sebuah buku yang mengubah dunia, yang berjudul Manifesto Komunis. Lewat buku itu, sepertiga dunia jatuh dalam ajaran ideologi Marxis-Leninis, dan nama anak kecil itu adalah Karl Marx. Ia mempengaruhi miliaran orang dalam suatu aliran selama 70 tahun, telah merusak, memenjarakan, dan membingungkan banyak orang. Saya mau katakan, ini pengaruh dari seorang ayah, pengaruh seorang bapak. Bapak dalam bahasa Ibrani ab, dalam bahasa Arab aba. Artinya apa? Ab itu sumber. Jadi kalau banyak kekacauan dalam kehidupan keluarga, harus kembali ke sumber. Lihat sumber itu. Lihat bapak-bapak, perhatikan anak-anak kita. Yang pertama apa? Siapa bapak-bapak di sini? Kalau terima rapor, boleh angkat tangan, jaga tinggi. Ibu-ibu. Ibu-ibu tuh tinggi. Kita terima rapor tapi anak cuma kita sendiri. Iya. Setiap kali terima rapor kita harus pergi. Kita harus bertanggung jawab. Memang ada ibu, harus sama-sama. Memang pengaruh ibu kuat sekali. Dia so mengandung, dia so melahirkan, besar sekali. Tapi ingat, bapak juga penting. Jangan sampai anak-anak kita kecil. Untuk itu Alkitab bilang, hai bapak-bapak, janganlah membuat
hati anak-anakmu jauh dari Tuhan. Ibu-ibu, penting ibu-ibu. Besar. Saya ini besar. Didikan lewat orang tua. Mama dulu kasih makan pak kita paling banyak apa? Pisang. Kong dia kore-kore begini, kong dia. Begitu dia. Kong dia makan. Orang tua dulu dia pernah gosok gigi. Betul saudara. Mana tuh vitamin kuat sekali dia bagi. Lang kali tuh pisang dia sudah talang pulang DPEW dia kasih tuh pojok. Kuat sekali, hebat sekali. Dia. Sekarang orang lihat makanan anak-anak kita. Ya. 0 sampai 12 bulan tersedia di mana-mana. Malahan ciptaan terbesar Tuhan, air susu ibu tidak lagi digunakan. Kita kalau ibu-ibu hamil, kita berdoa Tuhan semoga banyak ASI ya. Supaya anak-anak kita kuat. Ini pemberian Tuhan yang luar biasa. Supaya memang mental mereka luar biasa. Karena memang dibesarkan lewat air susu ibu. Kalau cuma air susu lain, coba tolong lihat. Kebanyakan sekarang air susu apa? Sapi. Sapi. Saudara yang mengatakannya. Untuk itu kalau anak-anak marah, apa yang terjadi dalam hidup? DP muka sampai apa? Nah kali DP marah berbeda. Ya. Karena apa? Proses itu yang orang mau. Ibu memang luar biasa. Memang luar biasa. Kita ibu-ibu. Lebih dekat memang ibu. Jujur saudara, lebih dekat ibu. Coba kalau ada anak-anak pulang menangis. Menangis dari jauh ibu bilang, aduh tapi sayang ini. Tapi polo ini. Kita pe anak ini. Kapa polo? Kapa sayang? Mak bu guru pukul. Kapa bu guru pukul? Ada tanya 2 tambah 2. Adik jawab berapa? 4. Aduh polo bukan. Jawab berapa? 5. Aduh polo bukan 5. 2 tambah 2. 1, 2, 3, 4. 4 deh. Mak, sedangkan kita kasih tambah dan pukul, mak kasih kurang. Tapi mama ini baik sekali. Dek, belajar. Coba orang tua. Kenapa? Bu guru pukul. Aduh, ada langkahnya kotak popo. Ambil peda cari bu guru ke rumah. Bu guru keluar sudah peda. Keluar kamari bu guru pelaki tentara. Kenapa? Mau tanya Pak Bu Guru kerja bakti di mana? Takut tentara ini main-main. Tapi saya mau katakan ini proses kita. Tapi yang utama saya mau katakan saudara-saudara, mari kita mendidik anak kita. Bukanlah hanya menyenangkan hati anak sekali lagi. Bukan hanya menyenangkan hati anak, tetapi memenangkan hati anak. Bagi Tuhan, itulah mahkota yang tidak akan pernah terlupakan. Sehingga orang tua di masa tua dia akan mengatakan begini, terpujilah nama Tuhan. Amin. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.